Perkenalkan, kami dari kelompok C4 ingin mempresentasikan tentang alasan berinvestasi dan peluang investasi yang ditawarkan reksadana dan ETF. Ada 3 bentuk umum dari tujuan investasi. Yang pertama, stability and safety. Yang kedua, conservative capital growth. Yang ketiga, aggressive growth. Stability and safety merupakan investasi dengan tujuan memperoleh pertumbuhan yang relatif stabil atau fluktuasi kecil. Investasi ini meliputi investasi di pasar uang dengan karakteristik risiko rendah dan harapan atas income yang stabil. Yang selanjutnya, conservative capital growth merupakan investasi reksadana dengan penekanan pada income saat ini dan juga berharap adanya kenaikan modal secara moderate sehingga seringkali disebut pula sebagai balance fund. Yang selanjutnya, aggressive growth merupakan investasi yang berharap pada pertumbuhan maksimum jangka panjang. Investasi ini kurang memperhatikan income saat ini dan kadang-kadang bersedia investasi pada perusahaan baru yang sedang berkembang. Inovasi ini memiliki risiko yang relatif tinggi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana merupakan kumpulan dana dari berbagai individu dan atau organisasi yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan kembali dalam portofolio seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Kelebihan reksadana ada 5. Yang pertama adalah jumlah minimal investasi yang kecil. Yang kedua, investasi yang fleksibel. Yang ketiga, memiliki jenis yang beragam. Yang keempat, tidak memiliki risiko kehilangan. Dan yang terakhir, diawasi oleh pemerintah, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Mayoritas dananya akan dialokasi ke deposito atau surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasi bisa berupa deposit berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga, pasar uang atau SBPU, dan lain-lain. Reksadana pasar uang mempunyai tujuan untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksadana pasar uang memiliki risiko yang paling rendah. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Menginvestasikan minimal 80% dari aktifannya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dengan risiko relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap cocok untuk investasi jangka pendek, yaitu 1-3 tahun. Bentuk instrumennya adalah surat utang atau obligasi dan produk pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumennya dapat berupa saham atau dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Cocok untuk investasi jangka menengah yaitu 3-5 tahun. Resikonya sendiri bersifat moderat dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, ada reksadana saham. Menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Cocok untuk investasi jangka panjang yang lebih dari 5 tahun dan resikonya sendiri relatif lebih tinggi dibandingkan jenis reksadana lainnya. Exchange Traded Funds atau ETF merupakan sekumpulan saham atau obligasi yang tergabung dalam suatu indeks yang mencerminkan pergerakan pasar secara keseluruhan. Tidak seperti reksadana, ETF ini dapat diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek dan dapat naik atau turun mengikuti pergerakan harga pasar. Kelebihan ETF ada 3, yaitu yang pertama, ETF dapat diperdagangkan sepanjang hari, seperti saham. Yang kedua, ETF memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya operasional reksadana. Yang ketiga, ETF juga menawarkan kemudahan masuk bagi investor pemula yang memulai tanpa banyak modal. Sekian presentasi dari kelompok C4. Terima kasih.